Oke, halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya rekaman ini pagi. Untuk materi pertama di pneumatik dan hidrolik, saya akan mengadakan lewat video ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan. Jadi apa itu sistem pneumatik, apa itu sistem hidrolik, biasanya diaplikasikan di mana, terus bedanya apa dan lain sebagainya. Oke, warning aja. Di materi saya itu rata-rata di sini tulisan, jadi tolong dengarkan saya dengan baik-baik. Kalau bingung, tolong baca tulisannya yang ada di video ini. Jadi perbedaan di pneumatik sama hidrolik itu pada dasarnya adalah perbedaan dari segi bahannya. Jadi pada saat bahan uh, yang bikin dia bergerak. Kalau bahan dari alatnya itu sendiri sama, pakainya stainless, sama persis. Paling nanti grade-nya aja yang beda, yang satunya masih gampang karatan, yang satunya enggak. Jadi memang ada grade yang berbeda tetapi sama-sama menggunakan stainless. Untuk pneumatik itu sebenarnya kalau dari segi bahasa ini saya jelaskan aja, itu berarti udara atau angin, berarti pneumatik itu isinya yang untuk menggerakkan adalah udara atau angin, dan semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan itu dikompres atau dipres, ya dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Jadi pneumatik itu adalah suatu tabung atau piston. Kalau misalnya kita tahu itu piston bensin itu yang menggerakkan maju mundur adalah ledakan apinya menggunakan bahan material dari bensin atau bahan material dari minyak. Itu kalau di sistem pneumatik adalah yang maju mundur, adalah yang bikin maju mundur itu bukan ledakan tapi udara bertekanan dengan kecepatan tinggi. Jadi kayak gitu. Nanti kecepatannya juga bisa diatur, tinggi atau rendah. Jadi nanti maju atau mundurnya nanti terserah. Kayak gitu ya. Lalu selanjutnya penggunaan sistem pneumatik itu paling banyak itu digunakan adalah di poin B. Jadi dibuka dan tutup pintu. Buka dan tutup pintu ini biasanya ada di pabrik. Jadi pada saat ada pabrik, terus nanti ada buka, tutup pintu, dan lain sebagainya. Nah, si buka tutup pintu ini biasanya membutuhkan kecepatan tinggi. Terus di rem itu ada, tapi biasanya bukan di rem motor atau rem mobil, tetapi ada di rem truk atau rem angin itu kan. Makanya biasanya kalau di rem truk atau kendaraan besar itu ada dua. Pertama pakai rem hidrolik, yang kedua untuk mengejar kecepatannya ada pakai rem pneumatik, kecepatan pengereman. Kecepatan pengeremannya pakai hidrolik atau pakai per, gitu ya. Lah, lalu si rem ini itu gimana cara majunya, yaitu dikasih udara yang mampat terus sama lepas dan menarik roda-roda pada pendarat pesawat. Jadi lepas itu dalam artian lepas sama penarik bukan dibuang ya rodanya, tetapi dibuka sama ditutup rodanya. Jadi buka tutup buka tutup kayak gitu. Jadi pada saat buka itu seperti apa, pada saat buka dia nanti kecepatannya berapa kayak gitu, terus nanti pada saat buka dia rata kayak gitu nanti untuk mendarat. Tapi terus habis itu nanti pada saat untuk nutup atau naikin, nah itu butuh kecepatan yang tinggi. Jadi makanya menggunakan pneumatik. Karena pakai motor listrik nanti malah jadi boros bahan. Terus kelebihan sistem pneumatik itu yang jelas adalah fluida kerja itu dalam artian kalau di dalam pneumatik itu adalah udara yang bertekanan mudah didapat dan dapat ditransfer. Ya karena udara kan tinggal dipakai selang ya, selangnya yang penting tahan suhu berapa gitu. Terus dapat disimpan dengan baik ya pakai reservoir atau reservoir. Reservoir nanti kayak gampangannya kompresor. Kompresor itu sebenarnya salah satu alat untuk pneumatik juga. Terus penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. Penurunan tekanan itu maksudnya gini. Saat udara disimpan lama atau diem gitu, itu enggak selama-lamanya dia tekanannya 3 bar ya gitu. Nanti lama-lama turun. Makanya kalau misal kalian perhatikan dari kompresor, pada saat kompresor ini diam, itu nanti lama-lama turun, terus nanti si kompresornya otomatis hidup untuk ngisi tekanan.
udaranya kayak gitu. Nah, karena si kompresor ini sudah habis gitu, berarti dia nanti ngisi ya, itu nanti berarti itu tandanya adalah tekanannya lama-lama turun. Sedangkan kompresor itu tugasnya si reservoir yang ada di bawah itu ya misalnya warna oranye gitu, warna apapun sih, sekarang biru tua juga ada, hijau juga ada, itu si reservoir oranye ini dia apa ya, bisa disebut si reservoir oranye itu dia bisa nyimpen udara berapa bar, 3 bar. Nah, terus harus dijaga stabil nih, 3 bar terus bicaranya. Ayo wis, tekanan udara nanti berkurang, habis itu pada saat tekanan udara turun, nah nanti si kompresor ini akan naikin tekanan lagi. Jadi biar 3 bar terus. Kalau nyetingnya 3 bar. Terus viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. Viskositas itu kekentalan. Kalau udara nggak ada kental-kentalnya ya. Jadi udara itu cuma rumusnya adalah dia dimampatkan aja, jadi tekanannya tinggi dan lain sebagainya, tapi nggak ada pengentalan atau kentalnya. Itu selama pakai udara yang dari atmosfer ya. Jadi viskositas itu kekentalan udara itu selama yang dapat dari atmosfer. Kalau udah gas lain itu beda cerita. Ini kan yang kita ceritakan untuk pneumatik adalah udara yang ada di sekitar kita. Terus aman terhadap kebakaran, yes, karena dia cuma udara. Jadi oksigen aja, nggak ada bahan bakarnya. Kekurangan sistem itu jelas gangguan suara, bising itu kan kayak gitu-gitu, maju bunyi, mundur bunyi gitu. Nah itu memang bising, tetapi gaya yang ditransfer juga terbatas. Jadi kenapa yang disebut gaya transfer terbatas adalah karena si gaya transfer ini itu ya wes nih tekanan 3 bar ya udah gaya transfernya 3 bar. Jadi pada saat nanti kekuatannya misalnya 3 bar itu jadi berapa MPa gitu. Nanti beban yang di ujung dari pneumatiknya itu misalnya kalau standarnya 10 itu di situ rata 20 ya gak maju. Jadi gaya yang transfer terbatas. Terus resiko yang selanjutnya adalah atau minus yang selanjutnya adalah nanti dapat terjadi pengembunan di dalam ya, di dalam dari tabung. Jadi misal udara di luar lebih dingin, itu nanti di dalam tabung berarti nanti ada pengembunan. Nah, pengembunan ini untuk pneumatik itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena pengembunan di pneumatik ini itu nanti terjadi di dalam, pertama di dalam sistem yang harusnya bergerak dan harusnya tidak ada embun, lalu bisa jadi karatan kayak gitu. Karena bisa jadi karatan, dia nanti sistem ini bisa fail atau gagal total gitu ya. Terus untuk dalam sistem tekanan tinggi itu dalam pneumatik, udara biasanya disimpan dalam tabung metal. Metal yang tadi saya sebut reservoir atau tabung metal, tabung yang untuk nyimpan tekanan pada range tekanan 1000 sampai 3000 PSI. 1000 sampai 3000 PSI. Sedangkan ban motor kalian 38 PSI maksimal. Tergantung pada keadaan sistem. Tipe dari tabung ini mempunyai dua klep. Yang pertama digunakan untuk klep pengisian. Jadi pada saat ngisi, itu klepnya buka. Dasar operasi kompresor dapat dihubungkan pada klep ini untuk penambahan udara ke dalam tabung. Penambahan udara atau pemampatan udara dalam tabung untuk klep masuknya. Klep lainnya sebagai klep pengontrol. Jadi nanti pada saat tekanannya itu terlalu besar, nanti ada klep yang tiba-tiba buka sendiri, bocori dirinya sendiri. Itu bukan bocor, tetapi memang sengaja untuk bocori dirinya sendiri, band udara tekanan di dalam itu sesuai dengan pembuatannya gitu, sesuai dengan misalnya pembuatannya tabungnya ini ya cuma 10 bar gitu. Lah si kompresor kan seringnya neken-neken terus aja ya, jadi selama dia nggak di stop dia neken-neken terus, ternyata lebih dari 10 bar nih jadi 15 bar nih kayak gitu. Karena jadi 15 bar dia harus dibuang dulu 5 barnya biar nggak jeblok, karena memang bisa jeblok atau pecah. Klep ini terus klep pengontrol ini sebagai klep penutup dan juga menjaga terperangkapnya udara dalam tabung selama sistem dioperasikan. Jadi juga berfungsi buat jangan sampai udara keluar juga,
tapi juga bisa untuk buang udara keluar. Terus untuk sistem tekanan sedang, ini tekanan tinggi ya, 1000 sampai 3000 PSI, ini memang tekanan tinggi. Tekanan sedang itu adalah 100 sampai 150 PSI. Tidak menggunakan tabung udara. Biasanya sistem ini mengambil udara dari terkompresi langsung dari motor kompresor. Jadi pada saat butuh ya udah jalan aja, kompresornya hidup. Tekanan rendah, pompa udara dengan tipe fan, mengeluarkan tekanan udara secara kontinu dengan tekanan sebesar 1-10 PSI ke sistem pneumatik. Tetapi biasanya tekanan tinggi, tekanan rendah, atau tekanan sedang itu nanti diregulit sama katup pengeluarannya, jadi katup pengontrol keluarannya. Jadi kalau untuk sekarang itu di perusahaan lebih senang ya wes tekanannya tinggi dulu aja di reservoirnya, atau tekanannya cukup lah ya, nggak tinggi, berarti nggak terlalu jauh jaraknya. Misalnya butuhnya 10 bar ya udah di sana ya isinya 20 sampai 30 bar. Itu kan jauh lebih tinggi ya. Habis itu nanti ada regulatornya, pakai regulator dia keluarannya sampai 10 bar aja gitu. Nah, lebih mending kayak gitu karena kalau menggunakan sistem tekanan sedang itu yang menggunakan tidak menggunakan tabung udara, berarti motor hidup terus atau kompresor hidup terus. Tekanan rendah sama, motor fan-nya, pompa udara fan-nya hidup terus. Nah, itu malah lebih boros listrik daripada nyimpan di dalam reservoir. Begitu untuk pembukaan sistem pneumatik seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada kuliah untuk komponen sistem pneumatik itu apa saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.